Terus kemudian melek malam selama puasa itu berlangsung. Dan kalau ketika di awal itu belum berjumpa, lakukan di weton berikutnya puasa kembali. Pasti lama-lama akan bertemu. Kita pasti akan dapat melihat aura kita itu seperti apa. Ya kalau mau melihat diri kita itu bagus enggaknya, perilaku kita baik enggaknya, yaitu kita bisa melihat dari saudara kembar kita itu. Nanti auranya dia akan memancar dan kita akan mengetahui seperti apa diri kita gitu. Cara mengetahui weton seseorang itu bagaimana ya Mas? Di zaman era sekarang ini kan tidak banyak orang yang mengetahui hari-hari pasaran ya. Tentunya sudah tidak zamannya lagi lah, istilahnya seperti itu. Nah, untuk mereka yang penasaran ingin tahu weton mereka itu gimana cara mencarinya? Caranya tuh mudah banget. Langsung aja diketik di Google pencarian weton kelahiran, terus kemudian tanggal, bulan, serta tahun lahir. Maka di situ nanti akan muncul hari kelahiran maupun wetonnya itu hari apa gitu. Terutama yang bukan orang Jawa. Jadi rata-rata tidak tahu dia lahir itu di weton apa. Ya udah langsung lari ke Google aja. Kalau berbicara mengenai weton pasti tidak jauh dengan istilah saudara sedari lahir, yaitu kakang kawah adi hari-hari. Konon katanya itu adalah saudara diri sejati yang momong jiworogo. Dari semenjak kita di dalam kandungan sampai bahkan kita sudah terlahir di dunia. Nah, untuk cara bagaimana kita bisa bertemu dengan diri sejati itu bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Sedulur sejati, bukan iya. diri sejati. Sedulur sejati. Ya. Caranya bisa melakukan puasa weton. Makanya kan ada puasa hari kelahiran toh kalau di agama toh. Ya. Kalau di kejawen itu ada puasa weton namanya. Puasa weton itu sama halnya dengan puasa hari kelahiran kalau pada umumnya. Kalau secara orang Jawa, adat budaya Jawa itu menghormati yang namanya sedulur sejatinya sendiri. Pada umumnya puasa weton kalau di Jawa itu bisa melakukan puasa itu ya seperti biasa puasa yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Jadi ada sahur dan ada buka dengan jam yang sama dilakukan sebanyak 3 hari. Nah, langkah yang baik itu misalkan lahir di hari Kamis. Kamis ini nanti untuk hari yang di tengah, jadi sebelum Kamis ini sudah puasa. Jadi dari Rabu, Kamis, dan Jumat sebagai penutup. Atau mungkin bisa juga melakukan dengan cara puasa mutih, itu biasa kalau yang dilakukan orang Jawa. Puasa mutih itu bisa sehari 1 malam, itu sama halnya dengan takarannya menurut spiritual tertentu. Puasa mutih 1 hari 1 malam sama puasa Ramadan 3 hari itu nilainya menurut spiritual tertentu itu nilainya sama. Jadi ya bisa melakukan seperti itu. Atau mungkin bisa juga kalau merasa keberatan 1 hari 1 malam, puasa seperti Ramadan hanya saja mutih, tapi biasanya itu dilakukan sebanyak 2 hari gitu. Apakah ada ritual-ritual khusus tersendiri ketika berpuasa? Apakah mungkin kita harus melakukan amalan seperti zikir atau semacamnya itu, atau mungkin meditasi gitu biar bisa bertemu gitu lah, paling tidak kita punya bayangan gitu. Upaya itu memang harus dilakukan kalau memang penasaran. Hanya dengan sekali puasa saja itu menurut saya tidak cukup, tapi juga Tuhan itu maha mengetahui tiap pikiran maupun hati seseorang. Bila mana sudah pantas untuk dipertemukan, pasti akan dipertemukan. Jadi kalau puasa pertama gagal, nanti ketika wetonnya lagi puasa lagi gitu. Itu ritual, itu kan puasa itu termasuknya kan ritual juga, tirakat. Nah terus kemudian bisa melakukan melek malam. Jadi sebelum jam 12 malam itu diusahakan ketika berpuasa kalau bisa jangan tidur. Terus kalau untuk penutupan puasanya itu ya melek sekuat-kuatnya, yang jelas jangan tidur di bawah jam 12 malam.
Ya dengan cara bermunajat terhadap Tuhan terutama itu. Karena juga hal seperti ini membutuhkan adanya sebuah kesadaran. Kesadaran kalau memang pengen bertemu banget ya, mintalah sama Tuhan Sang Semesta. Lambat laun pasti akan dipertemukan. Entah itu melalui alam bawah sadar ketika berzikir ketemu dengan, kalau orang Jawa bilang ning itu tadi. Sensasi alam bawah sadar, kalau sampean mengatakan kemarin apa itu? Astral. Nah, Astral projection. Astral projection. Nah, itu nanti bisa diketemukan di alam bawah sadar ketika bermeditasi bisa. Ketika ini pada umumnya yang banyak itu biasanya bertemu di alam mimpi. Di alam mimpi itu maka seseorang akan dapat melihat auranya sendiri. Apakah saudara kembarnya di sana itu wajahnya sama seperti kita seperti ini? Buat saya yang sudah beberapa kali ketemu dengan yang namanya sedulur sejati, hanya saja yang membedakan itu aura kita nanti akan tampak. Karena kita bagaikan melihat cerminan diri kita sendiri, apakah dia sedang pucat dengan badan yang kurus atau dengan senyum yang ceria, apakah dia terkadang juga terlihat tersenyum tapi hatinya menangis, itu kita dapat mengetahui dan dapat merasakan perasaannya, betapa kasihan kita melihat cerminan diri kita itu. Nah kayak gitu, kalau udah ketemu itu berarti menggambarkan sebuah kepribadian dari diri kita gitu. Itu dapat dijadikan sebagai kontrol. Memang sedulur sejati atau yang dinamakan kakang kawah di hari-hari itu ya terutama seperti saya, Tuhan Sang Semesta itu bagaikan membuka memori ketika saya di alam kandungan, apa yang terjadi ketika saya akan dilahirkan. Itu memang ada dua orang yang menemani kita di alam kandungan itu. Akan tetapi ya ini boleh percaya boleh enggak, karena ini di sini saya hanya temanya ingin berbagi. Mungkin buat orang-orang yang mempercayai atau penasaran dengan sedulur sejati bisa dilakukan dengan cara berpuasa. Itu kalau sedulur sejati itu, kalau dalam Islam itu jin korin ya, apakah itu bisa disamakan atau memang berbeda? Untuk hal konsepnya itu, gitu. Ya untuk hal itu saya masih sebetulnya bukan ranah saya juga. Saya juga masih kurang begitu memahami apa itu jin korin gitu. Karena jin pendamping gitu. Oh, jin pendamping Iya. itu. Hanya jin korin itu kan kalau di Islam itu kalau orangnya sudah meninggal jin korinnya masih ada ya? Iya, masih ada. Nah, ini yang membedakan kan saya rasa sepertinya berbeda versi. Tapi yakinlah apapun itu jalan, asalkan kita tempuh demi untuk dapat memupuk kepribadian agar lebih baik lagi di hadapan Tuhan, itu menurut saya langkah yang sangat baik. Itu toh diri kita tidak merugikan orang lain, juga selalu mengagungkan Tuhan Sang Semesta. Hanya tata cara janganlah menjadi adanya sebuah perdebatan. Yang percaya ya monggo, yang tidak percaya ya nggak apa-apa gitu. Oh, jadi kita bisa melihat aura kita ketika kita bertemu dengan yang namanya sedulur sejati itu ya. Iya. Terus betul. Apakah ada manfaat yang lain mungkin ketika kita bisa bertemu, atau mungkin ketika kita tidak menemui di balik layar lah istilahnya seperti itu, apakah dia bisa bermanfaat untuk kita gitu? Memang untuk budaya Jawa sendiri mempercayai bahwa yang namanya kakang kawah di hari-hari itu adalah utusan dari Tuhan Sang Semesta. Itu bagaikan seorang malaikat pendamping, kalau cara Islamnya mungkin seperti itu mungkin ya. Karena juga saya kurang begitu memahami tentang Islam. Ya semacam itu adalah merupakan sosok utusan dari Tuhan Sang Semesta, di mana mendampingi dan menjaga kita. Bahkan kalau kita, satu contoh kayak melewati tempat angker ya toh, itu tiba-tiba kita kalau mau ditakutin kan naluri itu sudah mengatakan seperti ada yang tidak beres, kayak bulu kuduk merinding kayak gitu toh. Iya. Ya manfaat fungsinya ya untuk menjaga diri kita itu tadi, seperti pepeling atau pengingat. Jadi seperti apa ya, mengingatkan kalau ada jadi alarm gitu ya. Mau ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakkan itu biasanya
sudah dikasih tahu dulu. Di alam kandungan kita didampingi, setelah kita terlahir pun didampingi. Dan betapa saya ingat ketika saya di alam kandungan, Tuhan Sang Semesta membuka memori saya. Kalau memang itu hanya sekedar ilusi, secara kenyataannya orang-orang seperti saya banyak sekali yang dibukakan memori itu, Mbak. Jadi dibukakan oleh Tuhan ketika di alam kandungan, dan kita mau dilahirkan itu ada seperti ada tawar-menawar. Yang menawarkan itu seingat saya itu ya wajahnya ya ibu saya sendiri gitu. Nah, ketika saya mau dilahirkan di dunia itu, saya mau karena kata ibu saya itu nanti ibu saya juga akan terlahir, ibu saya juga akan ikut ke dunia. Tapi bahasanya nggak seperti itu. Le, kamu mau rumah baru nggak? Kayak gitu. Mau rumah baru nggak? Rumahnya nanti di sana bagus, besar, katanya kayak gitu. Saya nggak mau karena saya sedang asik bermain dengan kawan-kawan saya. Saya merasa berat hati meninggalkan kawan-kawan saya. Tapi kata ibu saya, nanti dia juga ke sana semua, nempatin rumah baru. Ibu juga nanti di rumah baru itu. Nah, terus dijelaskan lagi nanti di sana kawannya juga banyak. Nah, kayak gitu makanya saya mau menempati rumah baru itu. Akhirnya kemudian saya terlahirlah di dunia ini. Nah, semacam itu, percaya nggak percaya nggih monggo, itu hak privasi pribadi masing-masing. Tapi menurut saya selama saya tidak merugikan orang lain, dan ini satu ajakan untuk introspeksi terhadap apa ya, aura kita sendiri, apakah perilaku kita baik atau tidak, itu nanti menurut saya sangat bermanfaat ya. Ketika sudah berjumpa dengan sedulur sejati atau yang dinamakan kakang kawah di hari-hari itu, nanti kita akan dapat melihat aura kita sendiri, seperti apa diri kita ini.